Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk memantau lalu lintas arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang, dan Elsa Keishi di Bandara Soekarno-Hatta, serta Ahmad Muharrin di Exit Tol Merak. Selamat malam rekan-rekan. Baik, saya ke rekan Irfan Hardiansyah terlebih dahulu. Irfan, apakah ada penurunan atau justru kenaikan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen hari ini? Baik, terima kasih Anissa dan juga pemirsa. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini nampaknya semakin hari semakin ramai oleh pemudik. Dan memang keramaian ini sudah terjadi sejak pagi, kemudian siang hingga sore hari tadi. Para pemudik ini sudah memadati ataupun memenuhi Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan terlihat di layar kaca TV Anda, pemirsa, para penumpang ini ataupun pemudik ini sudah menumpuk di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini dikarenakan memang sudah ada himbauan ataupun arahan dari pihak KAI untuk datang lebih awal 30 menit sebelum keberangkatan dikarenakan memang untuk menghindari keterlambatan ataupun ketertinggalan kereta api. Dan untuk puncak arus mudik sendiri ini di wilayah Daob 1 Jakarta, menurut Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, menyebutkan sudah terjadi pada hari kemarin, Sabtu 6 April 2024. Dan hari ini merupakan hari kedua puncak arus mudik yang terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Di antaranya Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir dengan jumlah penumpang lebih dari 45.000. Dan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di wilayah Daob 1 ini, sebelumnya sempat mengalami penurunan, yakni di kisaran ataupun di sekitar angka 42.000. Dan hari ini jumlah penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta maupun di wilayah Senen, Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir ini mencapai 45.000, dan ini ada peningkatan 3.000 penumpang. Dan untuk total jumlah perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret hingga 21 April ini sebanyak 1.688 kereta api. Ini juga sudah ada penambahan yang sebelumnya hanya menyediakan 1.677 kereta api. Dan sementara demikian, kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya saya ke Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang. Syahreza, apakah saat ini Terminal Pulau Gebang sudah dipadati oleh pemudik dan berapa jumlah keberangkatan untuk hari ini? Baik, Anissa, terkait situasi di Terminal Pulau Gebang, memang dari pantauan kami dari sore bahkan hingga malam ini, per jamnya ini sudah mulai dipadati oleh sejumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan bis antar kota maupun antar provinsi. Dan dari layar kaca Anda bisa dilihat ataupun dari di belakang saya ini sejumlah pemudik mulai memadati area luar daripada area keberangkatan, begitu mengingat di area dalam khususnya untuk menunggu ini mulai padat, pemirsa. Jadi mereka memilih untuk di luar sembari untuk menunggu keberangkatan dari bis yang akan mereka tuju. Namun berbicara mengenai data untuk per hari ini sudah ada sekitar 2.391 orang yang akan melakukan keberangkatan dengan armada 158 maksudnya untuk armada bisnya untuk mengangkut sekitar 2.000 orang tersebut. Dan nantinya memang dari awal ini diprediksi akan menembus hingga 4.000 ataupun 3.000 penumpang pada hari ini. Namun memang situasinya berbeda dari hari kemarin di mana lebih dari 5.000 orang akan sudah melakukan keberangkatan, baik itu didominasi dengan keberangkatan menuju ke Sumatera. Namun untuk hari ini destinasi favorit yang akan ditujukan oleh para pemudik ini menuju ke provinsi-provinsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Surabaya, Malang dan juga Kendal begitu. Dan juga terkait dengan
untuk harga tiket sendiri memang Anda bisa membeli langsung di loket di Terminal Pulau Gebang ini, namun untuk harganya bisa dibilang 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari harga awal begitu. Namun juga direkomendasikan juga bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan terminal ini, di terminal ini maksudnya bisa langsung beli tiket aja di online terkait dengan Terminal Pulau Gebang ini. Dan berbicara mengenai fasilitas di sini, Terminal Pulau Gebang tidak sendirian, bekerja sama dengan pihak TNI Polri tentunya untuk menyediakan berbagai posko. Salah satunya adalah posko pengaduan pungutan liar begitu, mengingat banyaknya laporan mengenai pungutan liar yang merugikan khususnya para pemudik yang akan melakukan jarak jauh, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi. Dan juga ada posko kesehatan yang membuat Anda bisa segera melakukan kesehatan. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Syahreza Zanski dari Terminal Pulau Gebang. Selanjutnya ada Elsha Casey dari Bandara Soekarno-Hatta. Elsha, dari informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini Bandara Soekarno-Hatta tidak terlalu ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang benar seperti yang Anda sebutkan bahwa hari ini kondisi H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri di Bandara Soekarno-Hatta memang tidak seramai dengan kemarin yang memang menurut PT Angkasa Pura merupakan puncak arus mudik. Meskipun bukan merupakan puncak arus mudik, tetapi hari ini PT Angkasa Pura juga menyebutkan bahwa ada sekitar 96.686 penumpang yang sudah dan akan diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura melalui Bandara Soekarno-Hatta ini ke berbagai daerah di Indonesia. Memang jika kita berbicara soal berapa jumlah penerbangan yang diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta ini, hari ini juga terjadi penurunan. Kemarin yang diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura melalui Bandara Soekarno-Hatta adalah sekitar 1.198. Adapun hari ini yang diberangkatkan hanya 1.972 penerbangan dengan detail, yaitu 580 merupakan penerbangan keberangkatan menuju berbagai kota dan daerah di Indonesia. Sementara itu 592 merupakan penerbangan kedatangan ke Jakarta. Meskipun demikian, PT Angkasa Pura juga tetap menyiagakan sekitar 7 juta personil gabungan dari TNI Polri, personil keamanan dan juga petugas keamanan layanan masyarakat di sini untuk berjaga dan juga memastikan agar tidak terjadi antrian yang begitu panjang dan mengular di sekitar daerah atau di sekitar tempat check-in. PT Angkasa Pura juga menghimbau bagi Anda, para calon penumpang, untuk melakukan self-check-in atau juga melakukan check-in online sehingga menghindari banyaknya atau panjangnya antrian. Dan PT Angkasa Pura juga menghimbau bagi Anda untuk tidak membawa bawaan berlebih sehingga mudik tahun 2024 ini dapat menjadi aman dan nyaman. Tentunya kami masih akan memantau dan juga mengabari kembali kepada Anda seperti apa kondisi mudik dari Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi untuk saat ini kembali kepada Anda, Anissa, di studio. Baik, terima kasih Elsha Casey dari Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada Ahmad Muharlin di exit Tol Merak. Ahmad Muharlin, seperti apa situasi terkini di exit Tol Merak menuju Pelabuhan Merak? Apakah ada peningkatan kendaraan yang memasuki atau keluar dari exit Tol Merak? Karena biasanya kepadatan di Merak ini terjadi pada malam hari. Baik, selamat malam Anissa. Untuk kondisi saat ini, antrian kendaraan serta kepadatan terjadi di exit Tol Merak yang terjadi sejak pukul 8 malam kemarin, yang sampai dengan malam hari ini kepadatan juga masih terjadi hingga mencapai 13 km. Sampai dengan saat ini antrian ini terus terjadi di mana kendaraan pemudik ini mengalami ketersendatan di exit tol menuju arah pelabuhan. Kepadatan antrian di pintu tol keluar Merak ini terjadi akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak yang akan menuju ke Pulau Sumatera, yaitu terhitung pada hari ini, yang sesuai dengan prediksi ASDP yang memperkirakan jika 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini akan terjadi lonjakan dan juga akan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kepadatan antrian
di exit tol ini, Anissa, tidak hanya terjadi di sini saja, namun terjadi juga di pintu masuk dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Antrian sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga bus penumpang ini terpantau mengular begitu hingga sampai keluar jalan, di mana kendaraan ini mengantri untuk kemudian masuk menuju menaiki kapal mereka masing-masing. Kondisi ini tentunya dari pihak ASDP sendiri bersama dengan kepolisian untuk mengantisipasi kondisi seperti ini telah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, yaitu seperti membuat sistem penundaan perjalanan yang sudah diterapkan sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini, kemudian menyiapkan beberapa kendaraan yang dialihkan begitu ke zona buffer zona dan juga atau zona penyangga yang merupakan ini lahan bagi kendaraan yang berdekatan dengan area pelabuhan sehingga dapat mengurai arus lalu lintas di sekitar exit tol menuju sampai pelabuhan. Untuk itu kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau telah melakukan perjalanan untuk memperhatikan jam-jam serta waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal pemberangkatan dari kapal mereka masing-masing, dan yang paling penting ini harus menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu juga tiket, yang mana tiket ini maksimal harus dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan perjalanan atau keterlambatan akibat terkena imbas dari kemacetan di exit tol maupun di pintu masuk dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Muharrin melaporkan langsung dari exit tol Merak, Banten. Sebelumnya ada Elsa Casey dari Bandara Soekarno-Hatta, ada Syahreza Zanski dari Terminal Pulau Gebang, dan Irfan Hardiansyah dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.